Oke. Sumpah udah mah vertikal, aku nervous lagi. Oke. Assalamualaikum, Mojratus. Buat yang baru ke channel gue, perkenalkan gue Nadia. Ada juga sih yang manggil gue Nara, tapi ceritanya panjang ya. Kenapa gue dipanggil Nara? Karena ya banyak banget waktu gue di Indo yang bernama depan Nadia. Jadi daripada gue kegeeran ketika dipanggil Nadia, gue minta orang-orang panggil gue Nara. Meskipun ada beberapa orang yang masih manggil gue Nadia. Oke, udah basa-basinya. Oke, sekarang gue mau recap dulu isi YouTube gue. Nggak berupa screen recording lagi kayak waktu bulan kapan ya, 6 bulanan yang lalu sih, setelah gue ngupload si covernya Grey Box ini. Asik. Terus vlog-vlog lama juga ternyata gue baru upload saat itu bulan Februari, padahal waktu itu gue upload pas lagi lockdown pertama ya. Birthday vlog, cover, live update bulan Juni, minggu pertama deconfinement alias minggu pertama Prancis buka lockdown juga gue ngevlog, tapi ya gak tiap hari. Sebagian vlog di tempat gue magang dulu, tapi ya karena gue lupa minta izin, akhirnya gue ngedit dan motong beberapa bagian yang gak mau gue tunjukin karena alasan privacy. Maksudnya privacy orang-orang lain ya, bukan privacy gue. Terus gue baru edit si review pembalut kain yang waktu itu gue pernah beli di Indonesia sebelum berangkat. Terus vlog 1 jam yang isinya tuh kayak aduh gak ada apa-apanya, gak faedah juga, ngabisin waktu. Tapi setidaknya gue nunjukin Lil tuh kayak gini loh guys. Cover terus tiba-tiba gue iseng bikin channel intro yang cuma 8 detik tapi isinya cuma foto doang. Kalian bisa ngeliat di YouTube gue. Terus 3 podcast, which is di situ cuma suara gue doang. Live update juga suara gue doang. Kenapa suara doang? Karena pertama, gue pakai contekan. Terus gue susah ngomong secara spontan, tapi yang terstruktur gitu loh. Even dalam bahasa gue sendiri, apalagi bahasa Prancis. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Mudah-mudahan setelah itu ya okay. Oh ya, live update ini gue upload tanggal 20 Oktober. Jadi rencananya di video ini gue mau bikin live update dari tanggal 21 lah ya, 21 Oktober sampai sekarang mungkin ya. Sorry ada pemandangan yang istilahnya bikin gue penasaran ada siapa yang lewat dan lain-lain. Oke. Jadi seperti yang gue udah pernah bilang, minggu pertama gue kuliah itu dari tanggal 28 September sampai tanggal 2 bener-bener kuliah di kelas. Sebelum seminggu selanjutnya kampus hanya membatasi jumlah mahasiswa, artinya dikurangin sampai 50%. Jadi kami semua yang kuliahnya tuh di kelas kecil alias kelas TD, Travaux Dirigés, itu semuanya jadi online. Kadang tidak sinkron juga alias dosennya cuma ngasih tugas di platform Moodle, platform buat
tugas kita semua dan kuliah kita semua. Dan pokoknya sampai tanggal 23 gue benar-benar kuliah online, padahal waktu itu belum apa ya istilahnya, masih di era new normal dan kasus udah mulai banyak-banyaknya. Dan tadinya gue mau kuliah bareng temen gue di rumahnya, dalam artian satu webcam ada 2 orang, ini gue, ini temen gue gitu istilahnya. Tapi di pekan tanggal 19 sampai 23 Oktober gue bilang ke temen gue ini kalau gue masih nungguin paket dari bokap. Jadi ya gimana ya istilahnya, gue ngomongnya tuh ke dia gini, kayaknya bakal ada paket yang nungguin gue minggu ini, jadi gue harus ada di domisili untuk nerima karena livrahnya alias kurirnya gak bisa masuk sembarangan ya, walaupun cuma ngasih paket ke dalam apa ya istilahnya pokoknya ke lewat hall deket kamar gua gitu istilahnya, jadi nggak bisa sembarangan masuk karena emang lagi apa ya, yang namanya kurir kan pasti udah kemana-mana tuh, udah apa ya, dari rumah ke rumah, dari apartemen ke apartemen lainnya dan lain-lain, udah kemana-mana lah pokoknya. Jadi ya gue yang harus istilahnya tuh nungguin di gate gede atau kurirnya masuk tapi nggak sampai ke kamar gue gitu. Jadi as you can see here, gue dibeliin tablet sama bokap, dan tujuan tablet gue itu buat belajar, selain itu buat menyalurkan hobi gue juga di bidang seni, meskipun masih ecek-ecek, masih abal-abal ya istilahnya. Gila ya, ini sinar mataharinya terang banget di kamar gue. Dan abis itu gue nelfon bokap via WhatsApp, video call, cuman buat nunjukin nih udah sampai nih, udah install macem-macem juga buat belajar, buat gambar, buat apapun lah yang istilahnya nyalurin hobi gue. Tapi abis itu bokap bilang nanti ada paket lagi, yaitu casing sama keyboard Bluetooth dan tempered glass. Tapi tempered glassnya tuh yang model glossy gitu, karena kalau yang Dove entah kenapa, mungkin karena mahal, gue juga nggak tahu gimana ya, pokoknya beliau nggak beliin gue yang Dove karena istilahnya tuh kayak nulis di kertas gitu tapi masih digital. Gue dibeliin tab awalnya karena gue nunjukin gimana nih, ini loh rasanya digital note taking. Awalnya sih via laptop dulu, apa namanya, note taking, stabilo index gitu tanpa harus ngeprint keluar atau kemana gitu. Oh iya, terus gue pernah cerita nggak sih? No, nggak usah dibahas. Terus apa lagi sih ya? Pokoknya itu barang yang tadi udah gue sebutin, which is keyboard Bluetooth like this. By the way, keyboardnya AZERTY ya guys. Terus casing dan tempered glass yang sebenarnya udah gue pasang di tablet. Itu udah sampai hari Rabu sore, kurir Amazonnya ngetok pintu kamar gua, padahal lagi kuliah waktu itu. Tapi ya udahlah ya. Dan gua langsung pasang tuh setelah kuliah, langsung pasang, langsung ngecas ulang si tablet gitu-gitu. Terus
23 gue lupa ada kuliah tatap muka atau enggak, tapi kayaknya enggak. Jadi dosennya cuman kayak ngasih tugas gitu. Oh iya, gue lupa waktu itu yang kuliah tatap muka tapi secara langsung itu kelompok lain. Gue berada di kelompok yang kloternya tuh setelah minggu tanggal 26 Oktober sampai Jumat itu loh. Dan ternyata tanggal 28 jam 8 malam di sini Presiden Macron mengumumkan kembali adanya lockdown kedua, karena waktu hari apa ya gue lupa, itu kasus COVID di sini sudah mencapai lebih dari 50.000 kasus dengan angka kematian 500-an orang. Padahal dulu lockdown pertama kasus tertinggi itu 7.000-an orang dengan angka kematian dulu 10.000-an lebih, karena waktu itu gak kedata angka kematian di panti jompo Ehpad gitu ya kalau nggak salah. Kalau gua salah tolong kalian komen di bawah aja ya. Pokoknya karena waktu itu udah makin nambah aja kasus COVID dan akhirnya presiden memutuskan untuk lockdown. Padahal waktu itu lagi di tengah-tengah. Oh ya, jadi minggu ke tanggal 19 sampai 23 ini kita yang anak kuliah waktu itu sempat yang namanya 1 menit berkabung, karena seminggu sebelumnya atau tanggal berapa gue lupa ya, itu ada guru sejarah yang dibunuh. Kalian sudah tahu beritanya, dibunuh karena tugas beliau sebagai guru yang mengajarkan tentang kebebasan berpendapat. Itu nanti kalian bisa cek di YouTube temen gue atau bahkan kenalan gue, karena gue baru kenal orangnya juga. Waktu itu gue istilahnya berpendapat juga ke mereka bertiga. Ada di YouTube mereka insya Allah. Terus pokoknya tanggal 21 malam itu bener-bener gue ngikutin live di TV mengenang guru sejarah yang akhirnya diberi penghormatan oleh presiden secara anumerta, kemudian dimakamkan nggak tahu di mana. Terus anaknya yang baru berumur 5 tahun, anaknya tuh baru 5 tahun, dikasih gelar Pupille de la Nation, Nation's Pupil. Dan ya gitu deh, pokoknya minggu itu benar-benar yang namanya minggu berkabung. Di situ lagi-lagi ya mengingatkan gue terhadap berita serangan teroris tahun 2015 itu ya. Tapi nggak usah dibahas di sini, oke? Karena di sini gue tujuannya cuma mau live update aja. Mohon maaf gue terbelit-belit dan lain-lain. Oke, jadi pokoknya waktu itu ada beberapa setengah populasi kelas gue yang waktu itu kuliah tatap muka secara langsung, jadi nggak online. Jadi minggu itu gue kuliah bener-bener istilahnya nggak sinkron, alias cuman dikasih tugas aja online. Sekarang gue langsung loncat ke minggu 26 Oktober. Sorry tadi masih berbelit-belit juga. Tanggal 26 gue masih di sini karena teman gue waktu itu sibuk dan gue baru bisa dateng katanya ke Donsenggang Selasa. Jadi ya Selasa sore sih. Dan
ya Senin rencananya gue belum mau belanja, tapi gue lupa toko curah tempat gue belanja itu tutup setiap Senin. Jadi akhirnya gue rencana ke sana tuh kalau nggak Jumat ya Sabtu waktu itu. Terus apalagi ya, pokoknya tanggal 27 gue udah setidaknya mulai agak maju sama tugas-tugas kuliah ya, walaupun baru satu waktu itu sama benerin tugas mata kuliah yang lainnya juga. Pokoknya waktu itu gue udah maju sama teman gue di 2 tugas hari itu juga, hari Selasa tanggal 27. Tanggal 28 gue mulai ngerjain sama dia satu tugas yang ternyata benar-benar makan waktu seharian. Cuma satu mata kuliah sih waktu itu kita ini 2 deh, karena yang satu kebetulan cuma kayak kita jawab pertanyaan gitu doang, habis itu upload tugasnya, terus sama bikin PowerPoint juga yang membutuhkan waktu seharian penuh. Malamnya gue nonton pengumuman Emmanuel Macron mengenai lockdown kedua yang sebelumnya gue udah bahas. Nah, cuman lockdown kedua ini bisa dibilang masih apa ya istilahnya sebagian, karena pertama sekolah dari SD sampai SMA itu tetap tatap muka secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat sekali. Terus work from home itu total 100% di rumah, kecuali yang kerjanya itu kayak di pembangunan, guichet de service public alias yang resepsionis di layanan umum, apalagi ya pokoknya hanya kerjaan tertentu banget dan dikit banget. Gue lupa lagi satu lagi apa yang bener-bener istilahnya gak WFH juga gak apa-apa. Terus karena presiden ini gak mau ekonominya kayak lockdown pertama alias gue nggak tahu istilahnya gimana, kayak krisis lah ya istilahnya. Nggak krisis juga sih, waktu itu kan karena banyak banget toko yang tutup alias bener-bener karena lockdown dan hampir gak ada yang buka kecuali supermarket atau toko-toko kebutuhan primer lainnya. Ya nggak sedikit juga toko yang akhirnya tuh bangkrut dan istilahnya tuh gulung tikar juga bahkan ada gitu. Jadi lockdown kedua ini plong ekonomiknya lebih di istilahnya tetap harus berjalan aja intinya. Maaf gue sambil minum, si ekonominya tetap harus berjalan lah pokoknya. Sorry berbelit-belit. Terus pokoknya mulai Kamis tengah malam, which is Rabu malam yang menuju jam 00, which is saat itu udah hari Kamis 29 Oktober, benar-benar udah lockdown. Tapi entah kenapa gue waktu itu masih bisa pulang ke sini dari rumah teman sore hari tanggal 29, padahal harusnya gue pakai surat pernyataan yang ditandatanganin itu juga, tapi ya sudahlah ya. Saking terbiasanya dengan bahasa Perancis, jadi gue takut istilahnya susah ngomong dalam bahasa Indonesianya live update gue. Intinya tanggal 29 gue balik sore jam 5-an ya. Itu
alhamdulillah nggak dicegat, nggak diapain. Jadi waktu itu buat mereka-mereka yang istilahnya pas pause pedagogik itu masih liburan, misal ada yang ke Paris, ada yang ke mana lagi, itu pokoknya liburan aja, itu pemerintah masih bisa ngasih waktu untuk pulang sampai weekend tanggal 31 Oktober dan 1 November untuk pulang. Itu masih bisa di-excuse untuk pulang aja. Tapi habis itu harus apa ya istilahnya, taat. Kalau lockdown pakai atestasyon gitu untuk keluar rumah. Dan by the way, aku udah nunjukin atestasionnya atau belum ya? Halo. Atestasionnya kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi apa ya istilahnya? Sebentar, harusnya tadi aku coret dulu ini. Kira-kira seperti inilah ya. Tapi gue tanda tangan, jadi ini sebenarnya versi online dimana kita nggak punya printer atau nggak punya sesuatu buat tanda tanganin secara digital. Surat pernyataan itu harus ada, karena siapa tahu kalau ada polisi yang mau lihat mana surat Anda, kalau Anda keluar ngapain, bla 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 bla. Kebetulan di sini saya contreng kalau gue keluar buat belanja ya. Oke, jadi Sabtunya gue belanja istilahnya untuk nambah stok makanan, tapi waktu itu belanjanya masih offline secara langsung di supermarketnya. Jadi mau nggak mau gue harus nulis si atestasyon tersebut. Terus abis itu ya gue di rumah aja gitu. Karena kalau gue lihat updatean teman-teman, ada yang masih di Paris, ada yang udah pulang tapi postingan waktu di Parisnya itu late post. Ada tanggal 2 paginya kuliah online lagi, tapi masih perkenalan. Jadi dosen gue yang satu ini, let's say beliau itu mengajar mata kuliah acquisition apprentissage. Dosen yang satu ini di pertemuan pertama selalu memberikan silabus dan ketentuan evaluasi kayak waktu gua di UPI dulu, sekaligus bertanya perihal magang waktu itu anak-anak, maksudnya teman-teman gua via Zoom. Dan oke, kita udah ada tugas lumayan banyak, lumayan harus banyak baca juga sama beliau. Dan saat itu setelah gue udah tahu tugasnya apa aja dan lain-lain, gue langsung save atau download beberapa file yang harus dibaca, terus gue masukin note shelf. Gue apa lagi ya, istilahnya biar bisa di highlight gitu apa yang gue baca gitu, ngerti lah ya. Terus dan seterusnya gue kuliah online. Cuman tanggal 3 waktu itu nggak ada kuliah karena dosennya lagi sakit. Ada deh, maksudnya nggak ada kuliahnya tuh yang sore, paginya ada. Dan pembahasannya masih sama seperti waktu tahun pertama gue di sini. Tanggal 4 gue kuliah sore, tanggal 5 gue kuliah pagi, dan hari ini gue bener-bener gak ada kuliah tapi bakal ada tugas insyaallah ya. Here I am, lockdown lagi, dan ya
most of the time gue menghabiskan waktu di rumah saja. Dan apa lagi ya, jujur lockdown kedua ini menurut gue sangat berbeda ketimbang lockdown pertama. Lockdown pertama juga sebenarnya gue gimana ya, I had a hard time forcing myself to do my homework, to do anything related to master's degree. Tapi kali ini karena tugasnya banyak banget, aduh gimana ya, benar-benar gue harus maksain untuk bisa nugas gitu, by the way. Terus rencananya apa lagi ya? Ya dan seterusnya kuliah online. Tapi mudah-mudahan gue ada waktu. Intinya tugas gue banyak, tapi sekaligus gue pengen konten juga sih ya. Jadi oke, udah 26 menit, mohon maaf kepanjangan, mohon maaf juga gue ngomong masih berbelit-belit, tapi ya gimana ya, kalau spontan susah juga sih, tapi ya saya harus memaksakan diri untuk bisa ngomong secara spontan gitu, mau nggak mau ya. Kuliah berakhir insya Allah di minggu kedua Desember, tapi tugas maksimal harus terkumpul Januari. Dan ya gila ya, dalam sebulan mudah-mudahan gue bisa ngerjain semuanya ya. Oke, sampai di sini dulu. I will see you guys on my next video. Ciao ciao. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Meskipun video kayak gini kalian bakal males nontoninnya, oke? Bye!